Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu. Diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan? Ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk, ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini dah. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan. Jadi dilagakan ini antara emak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai emak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nak mintalah duit kau 50.000, emak belum makan lagi. Apa kata si awang tuh? Sebentar ya mak, tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak barang akan disita. Kalau tidak. Nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar, selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun. Dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la,
samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap itu, nggak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka. Quran digital baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak, sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini, untuk menghilangkan itu tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah. Baca Quran. Malam Jumat, surah Al-Kahfi. Tiap malam baca Yasin. Untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman. Diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur, dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridho. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima ujian.